Ya, kembali lagi dalam diskusi titik temu dengan topik Mahfud MD Kuda Hitam Pilpres 2024. Nah, saya kembali lagi ke Mas Pange. Mas, hasil survei ini itu menceritakan atau menggambarkan apa terkait dengan calon-calon presiden kita. Oke. Ya, Bang Sebastian. Muncul. Apakah masih muncul dengan survei-survei yang lainnya, top 3-nya orang yang sama, top 5 atau top 10-nya masih yang sama atau gimana? Ya, kalau untuk itu kalau untuk hasil itu kelihatannya memang nama itu sudah cukup mengerucut sudah mengerucut. Sudah makin konsisten ya. Sudah makin konsisten. Dari survei ke survei. Itu yang muncul itu untuk pertanyaan terbuka. Kita ngetes pertanyaan terbuka dulu. Kita ajukan kalau Pilpres dilakukan hari ini, siapa yang dipilih? Ini pertanyaan terbuka nih. Okay. Itu ini berurutan ya. Itu hasilnya adalah Ganjar Pranowo 29,3%. Prabowo Subianto itu 24,6% dan Anies Baswedan 16,9%. Oke, jadi selisih antara yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu cukup rapat ya, cukup rapat. Ini angka-angkanya dekat-dekat ini. Yang agak jauh ini memang untuk Anies Baswedan ini agak jauh, dia ada di angka belasan. Kalau yang Prabowo dan Ganjar itu di angka 20-an itu, 20-an. Dan di sini kita bicara kenapa kita bilang ini sudah sangat mengerucut? Karena kalau kita lihat nomor 4-nya, kan biasanya kontendernya itu nomor 4 atau nomor 5-nya nih. Nomor 4-nya itu Ridwan Kamil di 2,3%. Oh, itu jauh sekali ya? Jauh sekali. Dan Sandiaga Uno di 1,8%. Jadi untuk naik jadi minimal misalnya kalau kita bicara nih untuk yang ganggu nomor 2 dan nomor 3 lah siapa? Prabowo Subianto dan Anies Baswedan gitu. Yang paling dekat siapa? Ridwan Kamil. Itu jaraknya aja udah belasan persen. Jadi butuh kalau kita bicara survei juga kan ya Bang, kita ngelihat trajektorinya ada itu kenaikan suara itu pun juga kan ada pengaruh dengan apa yang dilakukan sehari-hari, ada momen apa ini segala macam. Itu juga nyambung nanti yang bahasan tentang Prof Mahfud. Tapi trajektori itu hanya akan bisa berubah kalau ada momen-momen besar. Ya, atau kalau terjadi tsunami politik. Ya, itu yang kita bilang momen besar tadi, ada tsunami politik itu, atau boom dia langsung naik tinggi. Misalnya Ridwan Kamil di 2,3, Sandiaga di 1,8. Itu hanya kalau ada kerja-kerja khusus dan ada tsunami politiknya. Kerja khusus saja itu nggak cukup biasanya kalau kita bicara pengalaman selama ini untuk naikkan dari angka 1, 2, menjadi belasan persen sehingga memungkinkan untuk mendapatkan ini ya, kita jadi bisa serius untuk capres. Apalagi kita belum bicara tentang bagaimana mendapatkan dukungan dari partai politik. Itu beda cerita lagi. Itu kira-kira Bang Sebas. Oke. Nah, kalau melihat hasilnya itu kan ada gap yang jauh sekali antara 1, 2, 3, lalu kemudian yang di 4 dan seterusnya. Nah, itu bisa ditemukan dari survei ini enggak? Itu kenapa? Gap itu jauh sekali. Nah, kalau kita dari survei ini, jadi kita ada lihat juga ini mungkin yang orang katakan dalam memilih partai segala macam, kotel efek segala macam itu muncul dalam survei ini. Karena apa? Dalam mempertimbangkan pilihan itu orang juga ngelihat siapa dalam memilih pilihan partai politik. Orang mengatakan juga pengaruh juga siapa capres yang diajukan. Dan bisa dibilang yang tiga ini kan jelas-jelas sudah deklarasi. Kalau sekarang kita bilang siapa yang sudah deklarasi, ini yang serius ya, banyak kan yang kayak semacam tanda kutip main-main juga, ada ini presiden ini segala macam. Tapi yang jelas-jelas sudah mengatakan deklarasi untuk maju capres ini kan 3 ini, Ganjar, Prabowo, dan Anies. Dan sudah adalah mitra-mitra koalisi partainya, walaupun belum selesai nih. Tapi ini 3 ini. Jadi dari survei ini kita bisa lihat itu yang memberikan pengaruh karena masyarakat juga mempertimbangkan pilihan politiknya. Dan juga kita di survei ini juga ada memasukkan faktor kita ada dari sejak Desember lalu juga mengadakan survei Bang tentang bagaimana faktor Jokowi effect. Faktor dari Presiden Jokowi untuk mempengaruhi pilihan politik dari dari masyarakat gitu. Nah, dan ternyata masyarakat itu di kita itu mengatakan untuk untuk dari Pak Jokowi ini itu makin banyak yang setuju bahwa kan gini, kita ada sempat masa perdebatan ketika ini Jokowi ini boleh nggak sih menyatakan pilihan politiknya
Orang kan sekarang bilang nih ini dekat ke Ganjar atau dekat ke siapa semua segala macam. Nah itu bisa atau enggak? Nah sekarang dengan Jokowi nih kan kelihatan sekarang mempromosikan nih, kelihatan sekali. Dan ini masih gantung juga nih Bang. Kalau kita ngelihatnya gantung ya, mempromosikan dekat sama Ganjar, mempromosikan juga dekat dengan Prabowo. Oh iya. Nah itu sangat pengaruh. Hari ini makan siang bersama Prabowo, besok makan siang bersama Ganjar. Ya cuma sama Anies saja enggak ya? Ya hari ini dengan Ganjar, besok sama Prabowo, cuma Anies belum. Ya itu makanya kita jawabnya, kita nggak pernah bilang nggak berani bilang enggak gitu. Ya, belum. Ya, patokannya kapan enggak itu sampai nanti pilpresnya. Kalau politik sangat dinamis. Yes, itu kita mengatakan politik sangat dinamis Bang. Ya. Jadi dengan itu dan sekarang kalau kita lihat ini pilihan seperti ini 29, 24 dan 16. Itu kita juga menemukan tingkat keyakinan untuk berubah atau tidaknya itu 48% dari responden kita masih mengatakan akan mungkin berubah pilihan presidennya. Pilihan capresnya itu masih akan sangat berubah. Jadi tadi dinamisnya luar biasa, makanya tadi kita bahkan bilang ya semuanya bukan iya atau enggak tapi belum dilakukan. Jadi kira-kira gitu Mas Bas. Oke. Nah, saya ke Prof dulu. Prof, ini dari hasil survei ini terlihat bahwa ini kelihatan masyarakat kita ini sudah pilihannya sudah ada di 3 besar itu aja. Ganjar, Prabowo dan Anies. Begitu. Nah, apa yang Prof bisa cermati atau bisa kaji dari temuan ini? Ya, kalau dari 3 kandidat itu memang ya di dalam perkembangan politik nasional ya selalu melihat rekam jejak ya. Artinya orang yang melakukan ya untuk kepemimpinannya itu yang dinilai oleh publik ya. Katakanlah Ganjar di Jawa Tengah, kemudian Prabowo sebagai Menko, Anies pernah Gubernur DKI. Nah, inilah yang menyebabkan mengerucut pada Menteri Pertahanan. Nah, rekam jejak inilah yang kemudian akan melahirkan ya semacam penentuan ya dia kemana ya. Nah, makanya kita tidak terlepas mungkin ada juga calon-calon yang lain yang melakukan apa. Nah, ini yang kita tunggu. Makanya saya setuju kalau masih besar ya dinamisasi ya pemilih itu akan menentukan nanti ya melihat dari pergerakan 3 kandidat ini ya. Karena di dalam karakter pemilih dia akan selalu memantau itu ya mana yang nanti akan menjadi pilihannya ya pada saatnya nanti. Ya, Prof. Ya. Meskipun hasil survei ini menunjukkan swing voters itu masih cukup tinggi. Ya. Pemilih itu sebetulnya masih bisa bergoyang ke sana kemari. Betul. Tetapi dengan melihat gap antara 1, 2, 3 dengan 4 dan seterusnya itu jauh sekali, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya masyarakat kita ini pilihannya untuk calon presiden udah berhenti di 3 itu aja? Apakah kita bisa simpulkan begitu? Saya kira enggak juga ya, masih ada peluang ya, kan ini waktu ini kan masih. Oh gitu ya. Soalnya ini yang keempat ini 2% Bro. Betul ya. Kalau kita lihat angka itu memang tidak mungkin lagi lah mengejar ya karena gapnya terlampau besar ya. Tapi bisa saja karena karakter pemilih kita ini kan senang sekali kalau melihat ya sesuatu yang bombastis ya. Nah misalnya contoh bagaimana Mahfud membongkar ya adanya aliran dana. Nah itu sudah mulai pembicaraan itu di mana-mana. Nah ini salah satu contoh bagaimana dinamisasi pemilih kita itu gampang untuk bisa dialihkan. Nah makanya kita akan ya berharap nanti ya ketiga calon ini bisa memelihara apa yang nanti akan dia lakukan, apa yang akan dia kampanyekan, isu-isu yang cocok ya bagi publik sekarang. Nah, sikap pemilih yang sangat dinamis seperti itu, menurut Prof positif atau negatif? Saya kira negatif ya, mudah sekali dia ya.
mudah sekali. Determinannya itu ya nanti ya mungkin survei nanti akan. Nah, tetapi ya kita melihat ada pemilih yang konvensional. Nah, inilah yang menjadi modal dari partai politik pada saat dia mencalonkan ya figur sebagai calon presiden. Karena dalam masyarakat ada yang betul-betul konvensional itu, ya pemilih tradisional itu, ya di beberapa partai politik. Nah, inilah yang dinamika memang masih besar, tetapi pemilih konvensional dengan basic tradisional ini juga akan menjadi modal. Ya, calon-calon ini pada saat dia didukung oleh partai politik tertentu. Nah, ini menariknya ya di dalam demokrasi Indonesia itu. Kalau kita lihat karakter, ya. Saya ingin bertanya ke Prof. Sekali lagi. Menurut Prof, dengan apa namanya berlandaskan hasil survei ini, apakah masih mungkin kita punya 4 pasangan calon yang maju di 2024 atau memang hanya berhenti di 3 pasang calon aja? Ya, walaupun agak berat, peluang masih ada. Oh, peluang masih ada. Ini politik itu seni dari segala kemungkinan. Iya, betul. Iya. Bisa saja ya kalau pengalaman kita kan ada memang tokoh yang disukai ya itu akan muncul ya sebagai pembanding lah ya, bisa mengimbangi. Tapi itu memang sangat berat ya, perlu kerja-kerja politik dan itu harus terukur. Oh. Nah, apa namanya? Apakah mungkin dengan selisih yang sangat jauh itu atau kecuali ada yang nekat? Meskipun hasil surveinya sangat rendah cuma 2%, 1%, tapi dia nekat untuk maju Pilpres akan muncul apa namanya koalisi keempat gitu. Iya, survei kan hanya guidance kita ya di dalam itu. Orang juga menghitung ya, perhitungan-perhitungan itu menjadi penting ya untuk bisa apakah saya nanti akan menguntungkan daripada nanti terjadi kemubaziran politik ya. Kemubaziran politik dalam sejarah politik kita itu tidak dalam sejarahnya tidak mungkin terwujud ya, karena ya paling faktor pengganggu saja akhirnya ya, saya kira itu. Jadi menurut Prof masih mungkin muncul 4 pasang calon? Sangat berat. Sangat berat. Ya. Meskipun kemungkinan dalam politik itu ada, tapi berat. Oke. Saya ke Mas Pange lagi. Ya, Mas Pange. Ini dari survei yang Anda lakukan ini itu cukup besar ya, pemilih yang apa mungkin masih berubah pilihan di situ. Nah, bisa digambarkan nggak itu kalau ada ini klaster-klaster pemilihnya berdasarkan usia, ini yang paling mudah untuk swing ke sana kemari itu dari sisi usia, kira-kira kelompok yang mana-mana saja bisa digambarkan? Oke, ya Bang, ini ada hal yang menarik nih tadi Mas. Tapi sebelumnya saya coba yang tadi dulu Bang, ada yang menarik tadi yang masalah alternatif tadi dulu Bang, alternatif itu. Kita melakukan pertanyaan di andai-andai nih Bang, di andai-andai apa? Kan kita perlu ngukur nih, bisa 3 atau 4 gitu kan, 3 atau 4. Kalau kami yakin dengan apa yang kami lakukan dengan survei kami. Nah, kami kalau berpijak dengan kondisi sekarang itu most probably, ya istilahnya gitu, paling mungkin itu 3. Paling mungkin itu 3. Dan kami bahkan mencoba nih berspekulasi, mengajukan pertanyaan agak spekulatif nih. Menanyakan kalau misalnya 3 nama tertinggi ini, Ganjar, Prabowo, dan Anies, itu tidak jadi maju capres, 3-3-nya. Itu nyaris nggak mungkin itu kan Bang, nyaris nggak mungkin. Makanya kita, disclaimer kita ini pertanyaan spekulatif. 3-3-nya nggak maju. Kita pingin tahu nih, dari luar 3 besar ini siapa sih yang paling mungkin oleh masyarakat dianggap presidensial materials gitu. Tapi itu jangan dibahas dulu. Oh, jangan dibahas dulu ya? Jangan dibahas dulu. Itu nanti kita bahas secara khusus. Karena ini sangat menarik. Ya, meskipun itu mustahil terjadi ya. Nah, saya ingin kembali dulu ke yang tadi. Nah, ini digambarkan dulu soal swing voters itu. Oke, kalau dari sisi usia. Ini swing voters kita lihat terkait 2 hal ya. 2 hal, satu untuk pilihan terhadap capresnya dan pilihan terhadap partai politiknya.
Nah, kita lihat di sini kan banyak yang bertanya ini bener nggak sih dari kan kita lihatnya ada generasi baby boomers nih, baby boomers ya yang sekarang itu mungkin di umur 50 sampai 70-an itu baby boomers 50 plus lah. Ya. Lalu ada Gen X yang mungkin ya itu di sekitaran 35 sampai 50 itu secara kasar umumnya ya. Terus Gen Y, milenial, terus juga Gen Z yang muda-muda ini banyak pemilih pemula. Nah, kalau kita lihat dari untuk presiden dulu, hasil kita kan 48,2% itu bisa berubah pilihannya. Nah, kita lihat satu-satu. Kalau di baby boomers itu tadi mungkin yang Prof Alfitri katakan itu lebih konservatif pilihannya segala macam. Itu kalau rata-ratanya 48,2%, tapi kalau khusus baby boomers itu yang 50 plus itu hanya 40% yang mungkin akan berubah. Tetap tinggi, tapi artinya kan ada kelompok umur lain yang jauh lebih tinggi lagi. Dan di mana kelompok umur yang sangat tinggi itu untuk masalah mungkin berubahnya itu ada di Gen Z, ini yang pemilih pemula ada di situ, dan juga Gen Y, milenial, sampai mungkin umur 35, 36. Ini kalau saya masih ujung-ujung milenial nih, Bang. Jadi itu ada di 51%, 51%-an itu setengahnya itu masih mungkin berubah pilihan politiknya. Itu tadi makanya kita ukur tadi yang presidensial material yang nanti kita akan bahas selanjutnya itu, Bang. Nah, itu untuk pilihan politiknya. Nah, kalau gabung antara Gen Z sama milenial, jumlahnya kan jadi sangat tinggi kan? Yes, jadi sangat tinggi. Jadi ini yang kadang-kadang dan sekarang kita punya capres yang umurnya kan nggak ada yang bisa ngeklaim muda semua nih. Nggak ada yang bisa ngeklaim muda walaupun ada ini bilang muda semua segala macam, tapi kan udahnya seumuran. Memang paling senior itu Pak Prabowo lah. Jadi memang itu ini, tapi yang lain-lain kan Ganjar Pranowo dan Anies ini kan dekat umurnya, nggak jauh-jauh sekali. Nah, itu dari digabung Gen Z dan Gen Y ini memang sangat besar dan butuh treatment khusus yang kadang-kadang ini biasanya kelewatan gitu. Dan kalau berdasarkan survei-survei kita yang Gen Y terutama itu mereka tuh Gen Y sama Gen Z terutama yang masih pemula ini, mereka menunggu dari biasa orang-orang terdekatnya untuk menentukan pilihan politik mereka. Keluarga, dalam banyak survei kita, dalam banyak ini survei-survei lain juga mengatakan bahwa biasanya menunggu orang tua mereka untuk menentukan politik, dan seringkali malah dari sisi ibu. Atau bisa juga sebaliknya. Ini adalah generasi yang ngerti info. Iya. Bisa itu juga yang sangat peka dengan informasi. Ya. Dan akhirnya generasi ini itu dia akan menentukan pilihan apabila dia menemukan terobosan-terobosan yang meyakinkan dia bahwa ini layak dipilih gitu. Iya. Ya kan? Ini menarik nih. Kalau ini jujur aja, Bang, kita kan kalau ini berdasarkan survei nih, kita malah ini mungkin bisa jadi pertanyaan survei kita ke depan nih. Kita akan secara khusus nih untuk Gen Y, Gen Z, karena apa? Ini, Bang, jujur aja Gen Y, Gen Z ini sesuatu yang sering dibahas, tapi surveinya seringkali nggak cukup untuk membahas perilaku memilih di yang muda ini, karena tadi benar. Mereka sudah jauh lebih terpapar nih. Bagaimana mereka udah lihat media sosial, Instagram, TikTok, YouTube dan lain-lain. Mereka dapat info. Tapi tadi yang saya bilang tadi, untuk meyakinkan membentuk pilihan dia udah denger ini. Tapi biasanya orang-orang terdekatnya itu yang membuat dia yakin fix siapa yang dia pilih. Itu kira-kira. Gitu. Oke, kita break dulu. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.